Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat semangat buat kita semua. Kali ini saya berada di Ruang Rakuti, Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya, menyaksikan pameran grafis yang bertajuk Jogja International Mini Print Biennale yang diikuti oleh peserta-peserta dari berbagai negara belahan di dunia. Di antaranya dari India, Meksiko, Jepang, Taiwan, India, dan lain-lain. Teman-teman, tadi telah kita saksikan pameran Jogja International Mini Print Biennale. Nah, di sini saya akan menemui Pak Nusulis Koto, seorang perupa, dosen senior di Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Nusulis. Bisa dijelaskan penyelenggaraan JEMB ini? Monggo Pak Nusulis. Ya, ini pameran ini yang pertama terbuka, ini baru yang pertama kali orang bisa langsung melihat. Ya. Sebelumnya di Jogja itu karyanya dipajang tapi nggak bisa ditonton langsung. Jadi harus pakai apa istilahnya sekarang itu, pakai internet lah gitu. Ini menguntung sekali buat Surabaya. Ini karya-karya yang perlu dilihat, perlu diperhatikan, karena di sini banyak sekali teknik-teknik tentang grafis yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Karena pameran grafis pun juga boleh dikatakan bukan saja di Surabaya, di Indonesia pun jarang. Dulu sebenarnya di Senta sudah mengadakan satu kegiatan grafis yang mana itu kan pernah pameran mereka cetak saring. Waktu itu tahun berapa saya lupa, 70-an di Bengkel Muda. Kau kan ingat sekali itu. Waktu itu ada Rambutan Rapin, ada Sidpirus, ada apa ini? Siddhartha, Gargio Siddhartha berpameran di Bengkel Muda. Tapi itu kan cetak saring. Itu cuma sebagian kecil dari proses grafis. Ini banyak sekali. Sampai sekarang ini pun juga teknik-teknik yang menggunakan alat-alat canggih itu sudah digunakan. Seperti apa? Istilahnya itu print itu ya. Print apa istilahnya? Print apa? Digital print. Ini udah mulai masuk. Yang jauh sebelumnya itu belum ada. Nah, ini sangat menguntungkan, terutama bagi mahasiswa di seni rupa yang perlu memahami bagaimana cara kerja dari persoalan-persoalan masing-masing, cara mengerjakan cetak-cetak, mencetak itu. Jadi ini menguntungkan sekali. Saya berharap ini dari perguruan tinggi seni rupa di Jawa Timur, Malang, atau Universitas Surabaya bisa hadir dalam pembukaan pameran ini. Karena ini sebenarnya pameran memang berlangsung sampai 27, tapi akan kami buka terus sampai tahun baru.
Jadi masih cukup waktu supaya mereka-mereka itu bisa melihat kegiatan ini. Akan rugi benar kalau tidak sampai melihat pameran-pameran ini. Ini bisa menimbulkan stimulasi buat mahasiswa-mahasiswa untuk menggeluti ini. Kita sudah jauh ketinggalan masalah grafis ini. Kita masih bergulat di paling-paling ya cukilan atau etsa yang paling sederhana, Pak. Jadi belum sampai ke teknik-teknik inteljo atau cetak-cetak yang lainnya. Nah, ini perlu sekali bagaimana menggairahkan jurusan-jurusan grafis atau pelajaran-pelajaran yang berkaitan grafis. Sayang di Surabaya ini belum ada tokoh yang menggeluti grafis ini secara intens itu. Ini kegudian juga. Padahal ini bidang yang sangat asik untuk digeluti karena dia punya tantang tersendiri, mempunyai kesulitan yang prima. Saya katakan dia tidak boleh salah, kalau salah buyar mulai lagi kan itu. Jadi ini ada karya-karya yang saya lihat ini banyak sekali, boleh dikatakan buat saya menjadi pertanyaan besar kenapa Argentina sangat banyak ikut dalam ini dari pameran ini, dan juga negara-negara Eropa Timur juga banyak, Meksiko juga banyak, yang lain-lainnya ya. Kalau di Asia Tenggara kan Thailand, Taiwan kan ada ASEAN, Jepang juga ada berapa, tapi yang paling banyak itu dari negara Amerika Selatan. Itu Argentina paling dominan dalam pameran ini, dan hasilnya cukup bagus. Pada umumnya saya lebih menyenangi karya-karya yang dari luar. Kalau dari dalam ya karena itu udah biasa melihat karya-karya yang seperti itu, jadi buat saya jadi kurang tertarik ya, karena persoalannya masih banyak cukilan-cukilan yang belum sampai maksimal dia geluti menggunakan alat-alat yang makin banyak ragamnya, sehingga cukilan itu juga bisa menghasilkan suatu karya. Dulu Anda tahu pelukis Nasar loh, di luar dugaan banyak yang tidak tahu bahwa Nasar itu juga melakukan ini, cuma dia terbatas cetak cukilan kayu. Sayang karya-karya itu sekarang nggak tahu di mana. Karena saya sendiri sudah melihat betul waktu dia mengerjakan di Balai Budaya itu di tahun 7 berapa persisnya saya lupa. Saya pun juga lupa katakanlah memiliki karyanya waktu itu. Jadi Nasar itu pun juga terlibat di urusan grafis ini. Itu yang saya lihat. Kemudian anak-anak dari Bandung umumnya juga banyak menggeluti grafis, terutama yang terlibat di Desenta. Ada Prianto, ada Setiawan Sabana, ada siapa lagi itu, siapa namanya ini, yang agak Indo-Indo itu siapa? Bukan, yang dari Bandung siapa? Krisna Sanjaya. Itu kan juga grafisnya bagus di etsanya itu. Cuma sekarang agak menurun. Tidak tahu kenapa ya. Itu yang saya tangkap sampai saat ini. Kebetulan di Surabaya saya katakan tidak ada. Di FTKW apa juga diajarkan seni grafis? Diajarkan, cuma belum ada apa-apanya. Terus terang jujur aja, belum ada kelihatan. Diajarkan, ya mungkin belum ada yang menggeluti ya secara intens gitu. Jadi, terus pertanyaannya, kenapa seni grafis itu tidak sepopuler dari cabang seni rupa lainnya, terutama seni lukis? Ya Anda kan tahu, publikasinya boleh dikatakan minim, dan juga daya tarik wahnya itu di grafis
sampai saat ini kurang bergairah gitu. Kita kan bangsa yang pemeo atau pengikut. Jadi apa yang tren, ya itu. Ya, paham. Tahu lah. Paham. Paham dah. Ya. Kalau nggak tren itu nggak digeluti. Karena nggak profit oriented ya. Nah, Ya. sebenarnya itu lebih kalau untuk itu bisa kalau itu digeluti ya, karena dia bisa dikerjakan dalam jumlah banyak terbatas. Ya. Cuma kan untuk mau terjun ke sana kayaknya kita ini kan bangsa yang suka berkumpul. Nah, kalau udah berkumpul baru, tapi nggak jalan, cuma ngumpul aja, tidak berkarya. Itu pun terjadi sampai generasi sekarang ini. Nah, itu yang masalahnya juga, sukanya ngumpul. Nggak tahu apa filsafat Jawa itu, apa itu? Ya itulah. Jadi sampai saat ini grafis belum ada apa-apanya di paling tidak Surabaya. Ya. Anda boleh tunjuk siapa yang geluti grafis? Tidak ada tuh? Ya. Ada itu. Siapa? Saiful Ajar. Iya, Saiful Ajar itu. Ya. Sekarang ini kan nggak bikin apa-apa. Apa dia masih berkarya sekarang ini? Ya? Anda kalau lebih tahu tuh, Anda lebih banyak, tapi dia sekarang mana muncul? Saya nggak pernah lihat, udah berapa tahun ini nggak pernah muncul. Biasanya dia sering kesini, tapi ini 2 tahun terakhir. Padahal seni grafis itu eksotik loh menurut saya. Iya. Eksotik. Benar. Ya karena itu aja lah. Karena tidak menjadi mode ya. Jadi wah. Penampilan kalau cat minyak itu kan kelihatannya wah. Tapi sebenarnya karyanya banyak babak belur momnya gitu loh. Itu pun juga nggak prima digeluti. Dari sekian kota di Indonesia ini, menurut Pak Nursulis, mana yang maju seni grafisnya? Pengertian majunya dalam konteks seni grafis toh, atau dibandingkan seni lain? Ya, enggak, maksudnya perbandingan kota dalam menggeluti seni grafis. Ya, yang masih kelihatan tuh ya sekarang ini kan terutama Bandung, Jogja, juga Jakarta. Ya. Itu aja, yang lain nggak ada yang lain. Meskipun ada pelajaran grafis, nggak ada. Boleh kata nggak ada muncul karya-karya itu. Nggak, mereka itu, ya katakan tadi nggak ada eksotisnya buat mereka gitu loh. Karena nggak paham aja. Kita kan kalau udah ada sesuatu yang jalan baru berbondong-bondong ke sana gitu. Tapi itu ala kadarnya juga, nggak menseriusi gitu. Kenapa Polandia kok begitu maju, Pak Nursulis? Karena dia dulu itu digunakan juga untuk kegiatan politiknya. Polandia kan juga termasuk negara sosialis toh. Ya. Ya itu digunakan juga untuk publikasi politiknya. Bagian dari alat propaganda gitu. Propaganda juga. Oh ya. Karena itu Polandia itu juga di seni gelasnya, seni kacanya juga maju sekali. Negara Skandinavia itu. Terutama kalau di grafis itu ada hubungannya dengan politik negerinya gitu ya. Dan itu sampai sekarang berlangsung, tapi mungkin sekarang ini lebih terbuka gitu. Ya. Karena kita lihat karya-karyanya itu lebih merdeka gitu ya. Itu yang saya lihat. Jadi ini pameran yang perlu dilihat terutama oleh mahasiswa seni rupa. Sayang sekali kalau dosennya tidak punya perhatian, tidak menganjurkan ini. Karena untuk mengumpulkan sekian banyak seperti ini butuh tenaga, butuh waktu lagi. Paling cepat ya 2 atau 3 tahun lagi ada ini. Saya kira itu persoalannya. Karena di kita itu belum ada apa-apanya ya tentang grafis ini. Tidak ada yang bisa ditampilkan, tidak ada. Ya. Ini persoalan teknis ya. Saya mau tanya soal penomoran pada seni grafis itu. Itu paling banyak pada produk yang berapa harus semacam ketentuan gitu ya.
Nggak ada ketentuan pasti, nggak ada. Nggak ada, Tapi ya. itu tergantung kedisiplinan si senimannya sendiri. Biasanya seniman yang kuat itu dia akan membatasi kailannya dicetak paling banyak ya 20. Karena dia akan menjaga betul keprimaan dari cetakan itu. Karena kadang-kadang ada jenis cetakan yang gampang sekali rusak ya. Jadi dia tidak bisa memproduksi banyak gitu. Terutama seniman grafis yang kuat, dia akan menjaga betul itu. Dia tidak akan mau memproduksi terlalu banyak. Oh, terbatas paling 30. Ya. Oke teman-teman, demikianlah bincang-bincang saya dengan Pak No Suliskoto, dan di sekeliling saya dan Pak No Suliskoto ini ada juga beberapa teman dari STKW. Ya, semoga bincang-bincang saya dengan Pak No Suliskoto ini bermanfaat buat kita semua. Oh ya, sebentar Pak No Sulis, mungkin ada pesan-pesan buat pecinta dunia seni rupa di Indonesia, khususnya seni grafis. Mungkin ada pesan-pesan khusus? Sebenarnya ada, peminat-peminat grafis itu ada, tapi tidak terlalu muncul ke permukaan. Sebenarnya banyak peminat-peminat itu ada. Ya, tidak seperti pengoleksi seni lukis gitu. Ada sebenarnya ada. Jadi ini kesempatan besar bagaimana orang mencintai lukisan dan grafis ini. Seperti aja lah seni lukis atau lukisan bukan lukisan, cat air pun juga kan sebenarnya itu juga bagus loh. Itu hampir sama dengan grafis kondisinya. Jadi kita ini kalau udah main-main di luar cat minyak itu kurang perhatian gitu. Jadi perlu digalakkan. Sebenarnya penyenang grafis atau mengkoleksi grafis itu banyak. Cuma mereka tidak terlalu muncul ke permukaan. Ya. Karena grafis itu masih jalan sekarang itu jalan gitu loh. Ya. Demikianlah teman-teman. Wassalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua.